Bagaimana cara mengetahui sifat calon pasangan tanpa melalui pacaran? Ya, kamu harus cari tahu dari tetanggamu yang terdekat dengan dia. Boleh. Takhayyaru linutofikum. Nabi yang nyuruh. Kalian harus pilih wadah untuk meletakkan sperma kalian. Maksudnya calon istri. Jangan sembarangan. Karena anak itu akan mencontoh dan meniru. Genetik itu akan meniru kepada orang tuanya. Paham? Hati-hati itu. Fa innal irqa dassas. Jadi tabiat itu akan diwariskan nanti ke anak kita. Kalau kamu milih jablay, anakmu jadi jablay juga nanti. Hati-hati, pilih yang selektif. Bagaimana caranya? Ya kamu harus tanya dulu kepada orang yang terdekat dengan dia. Ya, tanya tetangganya. Gibah kan nanti nggak apa-apa. Gibah dalam hal ini itu namanya termasuk gibah yang diperbolehkan, lil maslahat atau lit tahdzir, untuk kemaslahatan atau untuk mewaspadakan. Tapi jangan berlebihan. Jangan berlebihan. Sepanjang pengetahuan saya, perempuan itu baik, dia berkerudung, nutup aurat. Cuman biasanya pulangnya tuh ke rumah jam 12 malam. Tahu sama aku lakukan tahu juga, itu jangan aku tahu. Sudah, jangan dilabih-labihkan. Biasanya boleh jam 12 malam, Bang. Bisa itu manu kan, itu lain tuh labihan tuh, sudah tuh kada boleh tuh. Suudzon sudah tuh. Ceritakan seadanya. Ya itu aja. Sudah, bisa ya. Karena orang ini berpikir tulil maslahat namanya. Karena kita menikah itu bukan masalah hubungan sehari atau 2 hari sampai memiliki anak keturunan. Jadi harus selektif. Jangan asal-asalan. Setelah kamu sudah mantap, istikharah dulu. Istikharah. Ma khaba man istakhar wa ma nadima man istasyar. Tidak akan kecewa orang yang beristikharah itu, dan tidak akan menyesal orang yang bermusyawarah itu. Musyawarahnya sudah, istikharah lagi. Kalau isyaratnya bagus daripada Allah, hati kita itu akan terasa lapang nanti. Gak harus lewat mimpi. Ini kadang-kala mana ada mimpi-mimpi. Gak harus insyirah, husulul insyirah itu tidak harus lewat mimpi. Ini beristilah istikharah mencari mimpinya. Gak harus. Kadang-kala tiba-tiba perasaan hati itu tambah mantap dengan sendirinya. Itu namanya husulul insyirah. Artinya nampak, hadir rasa lapang di dada. Sudah, insya Allah ini minallah. Karena kita baru saja beristikharah. Bismillah sudah. Apa hukum seorang perempuan yang berwudu di tempat terbuka, padahal di sana ada laki-laki asing? Nah, asing baginya. Wah, ini sudah sering dibahas ini. Lihat channelnya Syarif ada itu. Channelnya Rudi ada dibahas suasana itu. Iya, di channel YouTube-nya itu ada. Daripada buka yang nggak karuan, mending buka channel dakwah begitu. Apa namanya? Punya ente Rudi? Majelis Langgar apa? Al Hidayah. Ente? Oh, Syarif asam-asam. Nanti bikin Syarif manis-manis. Nah itu ada dibahas itu. Ya jelas, kalau kamu wanita mau sholat, jangan berwudu di tempat terbuka. Tapi bibai di masjid tuh pewuduan khusus bebinian kedada. Memang seperti itu ya. Kadang ada masjid yang khusus untuk wanita, itu nggak apa-apa, tertutup. Tapi ada wudu yang campur, nggak ada tempat khusus untuk wanitanya. Sehingga perempuan ketika akan berwudu mesti harus buka kerudung, harus menyingsing bawahannya. Ya akhirnya aurat terbuka, kasihan. Padahal dia mau menghadap Allah. Ibadah sambil dosa namanya itu. Jadi bagaimana caranya? Pertama, caranya adalah pilih masjid yang ada wudu khusus untuk wanita, toilet khusus wanita. Itu pilih. Gak ada lagi, waktu sudah sempit. Udah, wudunya di WC aja. Gak apa-apa. Darurat. Gak apa-apa. Daripada di luar aurat dibuka. Wudu di WC kan makruh saja. Tetapi jikalau itu darurat seperti ini, ya sudah, gak apa-apa. Daripada kamu wudu di luar WC, akhirnya haram.
aurat kamu dipertontonkan bagi lelaki. Walaupun kamu tidak bermaksud mempertontonkan, tapi kenyataannya begitu. Akan dilihat oleh orang yang tidak halal melihatnya. Makanya aurat itu definisinya adalah ismun lima yahrumu an-nadharu ilaih wa yajibu satruh. Aurat itu adalah nama bagi bahagian tubuh yang haram dilihat dan wajib ditutupi. Haram dilihat itu bagi orang lain kepada kita. Wajib ditutupi itu bagi kita yang punya diri. Apa hukumnya melihat wajah perempuan bercadar sebelum ingin menikahinya? Dan apabila sudah melihat wajahnya lalu dirasa ingin membatalkan niat yang ingin menikahinya. Apa? Pengalaman apa ini? Apakah itu diperbolehkan sedangkan wajahnya yang selama ini dia sembunyikan terlanjur ada yang mengetahuinya? Boleh. Boleh. Orang ada nazar syar'i namanya. Memandang secara syar'i. Bagi seorang lelaki ketika akan meminang wanita, diperbolehkan untuk memandang wajah dan telapak tangan. Jangan lebih. Wajah dan telapak tangannya. Boleh. Asal serius ya, bukan main-main. Pas dia ngelihat wajahnya, oh begini ternyata. Cantik, Masya Allah. Iya. Jadi, alhamdulillah, berarti berjodoh. Pas dibuka, cantik, cantik. Tapi kok mirip sekali dengan adik saya ya? Nah, kan ada yang kayak gitu kadang orang. Cantik-cantik, tapi mirip adiknya kah? Nggak enak kan dia? Nggak jadi misalnya. Sudah, berarti nggak berjodoh. Paham? Nah, jadi begitu. Itu nazar syar'i namanya, diperbolehkan ketika akan meminang seorang wanita, walaupun bercadar, dia buka, sekedar melihat wajah, telapak tangan. Setelah sudah tutup lagi, masuk lagi kamar. Jangan asyik wajahnya. Rambutnya Bang. Kalau ibu kuning juga kayak orang ini. Ya, lain lagi ceritanya itu. Nggak boleh melalar nanti. Nggak boleh kayak gitu ya. Dan itu pun harus tidak dalam keadaan khalwatun muharramah, yaitu menyepi berduaan. Harus ada ditemani oleh mahramnya, calon mertua, begitu kan, orang tuanya. Jangan biar punya berduaan. Nggak boleh kayak gitu, nggak boleh. Khalwah muharramah itu nggak boleh. Paham? Bahkan kadang-kala biar supaya asiknya, biarnya suruh berjalanan berduaan situ. Ini orang tua yang nggak bener kayak gini. Disuruh bawa berjalan berduaan, pada dibawa lakinya ke laut. Ya, kisah berkenalan. Setan yang ketiga. Tidak ada laki-laki dan perempuan saling bertemu di tempat yang sepi. Ma khala rajulun wa imra'atun illa wa thalithuhuma syaitan, kecuali yang ketiganya adalah setan. Sampai ada yang mengatakan wa in kana mithla Hasanil Basri wa Rabi'atul Adawiyah. Walaupun laki-lakinya seperti Imam Hasan Al-Basri dan perempuannya seperti Rabi'atul Adawiyah, tidak akan aman daripada setan. Apalagi ente, Anang lawan si Galuh. Anang lebih hebat dari Imam Hasan Basri, Galuh lebih hebat dari Rabi'atul Adawiyah. Jangan mimpi kamu. Biar bagaimanapun bensin dengan api kalau didekatkan pasti menyambar. Wallahu a'lam bissawab. Udah ya, 3 aja pertanyaannya.